Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salatnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya. Yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah taala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan Al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua. Kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita, dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik, yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian
sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini. Maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ada rasa takutnya kepada Allah SWT. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga 2 orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar
dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah berias dengan hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian, wa yasuddakum ani dzikri wa anis salah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fahal antum muntahun. Fahal antum muntahun. Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat. Ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah, begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa
dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, jualah seekor kambing kepadaku. Maka kata si budak ini, saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut? Menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aina Allah? Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aina Allah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan pada anaknya, ya anak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan seperti ini? Allah takhafina bi Umar. Tidakkah Anda takut dengan Umar? Maka kata ibunya, apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita? Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? Idza kana Umar lam yarana. Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, fa inna rabba Umar yarana. Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina.
Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid dia menimpuk dengan batu hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasa'athum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah SWT. Masalah muslimin, demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan
meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani sirat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan, sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.